terakhir saya nggak pakai ikhram ya. Seharusnya ada pembelajaran ikhram ya. Mandi sunnah, ikhram sudah, kemudian berpakaian ikhram ya. Jadi pusar harus tertutup seperti itu. Karena kalau yang atas biasanya kadang-kadang ya ada yang jatuh, kadang-kadang lebar terbuka. Jadi pastikan ketika kita memakai ikhram yang bawah itu pusarnya harus tertutup. Kalau saya hampir setiap pakai ikhram nggak pernah pakai sabuk. Kalau pakai sabuk, misalkan ada liputannya di depan itu, kalau kata Pak Sori itu nggak perlu dimasukkan, dibiarkan nyetar aja. Kalau sabuk sampean warna hijau itu kan masih ada sisa segini ya, dikit itu dilepas, ya tidak perlu dimasukkan. Itu kalau daunnya Pak Sori seperti itu. Ya kita ngikuti guru, ngikuti ulama aja biar selamat. Lanjut. Ini salah sunnahnya, soal sunatan rokaatain ta'ala boleh lah. Kemudian kita niat haji, niatnya ada 2 sudah tadi. Monggo kita biasa baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa akhamtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan. Kalau membatalkan orang tuanya gimana? Jenengan ini haji sudah kedua. Ya, jadi nawaitul hajja li siapa? Mungkin li abi wa akhramtu bi lillahi ta'ala. Jadi saya niat haji untuk bapak saya karena Allah. Saya niat haji untuk ibu saya karena Allah. Saya niat haji untuk adik saya karena Allah. Begitu aja bahasa Indonesia. Kalau jenengan badali hajinya orang tua. Lanjut. Ya, ini bacaan talbiyah ya. Dalam kitab Mughni fil Fiqhil Haji wa Umrah, ini kitabnya orang Arab. Itu membaca talbiyah itu ada sunnah-sunnahnya ya. Termasuk sunnahnya batal talbiyah itu diikuti bacaan sholawat. Itu sunnahnya membaca talbiyah. Coba saya tanya, sudah diterangkan atau belum mulai awal sampai akhir kan sudah betul juga. Kapan sunnahnya membaca talbiyah? Berarti belum pernah mendengar keterangan. Dalam kitab Al-Fiqhu fil Fiqhil Haji wa Umrah, sunnahnya membaca talbiyah ketika setelah selesai niat ihram sampai dengan tahallul. Jadi sampean sekarang baca talbiyah tidak apa-apa, nanti berangkat talbiyah tidak apa-apa, tapi ganjarannya orang pada gede. Karena sunnahnya itu sesungguhnya ketika kita sudah niat ikhram sampai tahallul. Ketika nanti tamattu, ya setelah dibir ali nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala, itulah baru sunnah membaca talbiyah di situ. Sampai kapan? Sampai di masa ketika tahallul, syukur. Itu selesai sudah, nggak disunahkan lagi baca talbiyah. Nanti kalau haji, bagi yang tarwiyah tanggal 7 labbaik Allahumma hajjan, sudah sunnah baca talbiyah. Sampai kapan? Sampai dia tawaf ifadah syukur atau sampai jumroh akobah syukur. Karena kadang-kadang orang talbiyah itu kalau konsekuen biasanya nanti dari Arafah, Musdalifah tidak ke Mina lagi. Dia ifadah dulu baru nanti akan ke Mina melakukan jumroh akobah. Tapi itu gak dibahas gimana sih. Jadi prosesnya Rasulullah, orang-orang yang melakukan talbiyah itu tanggal 7 berangkat ke Arafah, naruh tas, kemudian dia akan menginap di Mina malam 9. Nah, dari Mina kemudian dia pergi ke Arafah untuk wukuf pagi, ya itu tadi ada setelah muncul matahari. Kemudian dari Arafah Musdalifah biasanya dia ifadah. Tapi ifadah juga kendaraannya tidak mungkin, berarti dia akan ke Mina. Paling tidak harus mengikuti sunnah tarwiyah. Nah, jadi sunnahnya membaca talbiyah, saya ulangi dalam kitab Al-Mughni fil Fiqhil Haji Umrah, mulai ihram sampai tahallul. Kalau umrah yang mulai dari Bir Ali sampai dengan sa'i cukur. Kalau haji mulai dari di atas bis ketika menuju Arafah atau menuju Mina karena tarbiyah sampai akobah cukur atau sampai ifadah cukur, terserah saja karena bisa dua. Tapi yang mungkin biasanya
ya Arafah, Musdalifah, Aqabah di Mina, Jumhur. Tapi teman-teman saya ada kemarin, ya karena begini kurang dalam, saya bawa rombongan dari Kediri, dia tarbiyah. Nah, ini rombongannya nggak begitu alim. Karena apa? Jadi ketika dia habis di Musdalifah ke ifadah dulu, ifadah belum selesai, dia lari ke Mina. Ya. Jadi habis tawaf belum selesai, dia lari ke Mina, takut katanya kedahuluan malam. Padahal Aqabah itu masuknya, ini ada dua pendapat juga, tapi katanya nggak boleh bakal silap ya. Tapi fikihnya seperti itu, fikihnya benar agama juga seperti itu. Mancingnya kan setelah dan silail, nah itu Aqabah. Ya, itu sampai tanggal 13 Ghurubus Syams itu masih masuk waktu Aqabah. Saya baca di bukunya Ibnu Surya juga. Jadi Aqabah itu dilempar tanggal 10 boleh. Ya. Duka itu bagus, tapi duka kita tidak direkomendasi. Misalnya kita sebelum subuh atau nanti setelah zuhur kalau Aqabah. Nah, seperti itu. Dilempar nanti malam tidak apa-apa, masih ada waktu Aqabah itu. Nah, tapi nanti ikuti ketua rombongannya, yang itu mungkin sudah di briefing sama para kiai. Sudah semua manasik itu dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Pasti beliau memiliki referensi. Saya pun sudah baca. Sholat di pesawat itu 4 macam, tapi kadang-kadang nggak boleh diterangkan. Kamu bingung jamaah itu. Ya usin tayamum, mereka udah hormatil wakat. Padahal nggak sembahyang itu udah apa-apa. Wah, ada pendapatnya itu. Kenapa nggak sembahyang? Karena orang beranggapan tidak bisa mendapatkan 2 alat suci. Siji, ada air tapi nggak boleh dipakai. Takut nanti bahaya pesawat. 2, ada debu. Ya, pendapatnya seperti itu tidak sholat, cuma zikir aja. Tapi yang pendapat seperti itu juga ada, ya sholat sebisanya. Sholat sebisanya itu kan sholat itu harus suci dari hadas najis. Makanya kalau debat fikih itu tidak selesai-selesai. Yang jelas semua rujukan ada. Sama tidak sembahyang rujukan yang nomor. Tapi kan nanti dituntut kalau nggak sholat. Bahasa saya itu ya karena nggak ada alat suci ya. Tapi kita yakini aja ada. Boleh tayamum. Atau yang meyakini nggak ada debu ya silakan sholat lihurmatil waqt. Kalau nanti ketika turun itu masih ada waktu ya diulangi sholat lagi, namanya ada. Kalau waktunya habis dengan ulangi sholat lagi, namanya kodok. Itu kajian fikihnya seperti itu. Boleh tanya nanti. Tapi fikih tidak boleh diperdebatkan. Ini fikih yang saya baca. Untuk diamalkan mana yang paling mudah, monggo dikerjakan. Yang paling mudah aja, jangan cari yang sulit-sulit. Itu sudah ya. Jadi itu sudah membaca sholawat, sudah sunnahnya seperti itu. Lanjut Bu. Jadi sunnahnya talbiyah sekali lagi mulai niat ihram haji atau umroh sampai tahal. Ibu jenengan ingat. Tinggal tengah pun dan jenengan berwakat ya besok saja itu sunnah. Sama buka kitab ibu ini itu aja. Kalau yang sunnah coba rujukannya di mana? Kan tinggal begitu. Kita referensi mawon. Makanya kemarin alhamdulillah tidak pameran tidak. Saya diundang orang Solo, kloter Solo itu jam 11 malam di Mina. Disuruh menerangkan kapan waktu Jawa, kapan waktu Abdol tentang Jamarot. Saya diundang ketua kloter sama TPI dari Solo waktu itu. Jam 11 malam belum tidur di Mina. Suruh ngaji seperti ini. Nah, pendapat saya tidak harus diikuti. Yang jelas kalau saya menerangkan rujukannya ini, kitabnya ini, bukunya ini, kalau kata kiai-kiainya ini, kamu ikut tidak apa-apa, tidak ikut juga tidak apa-apa, silakan. Nah, begitu. Lanjut. Nah ini masih sunnah-sunnah yang mengikuti bacaan talbiyah. Disunahkan juga Allahumma nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu min syarril nar rabbana atina. Jadi ini sunnah-sunnah membaca talbiyah itu dalam kitab ini, baca sholawat, diikuti doa ini termasuk sunnahnya baca talbiyah. Lanjut. Ini mohon perhatian, biasanya sama tim kloter Bapak Ibu naik bis itu sudah ditata ya, mudah-mudahan nanti seperti itu. Kalau naik bisnya nanti ketika berada di maktab itu jenengan dari rombongan 1, nanti pulangnya dari Mina akan dibalik menjadi rombongan 10 yang akan naik bis dulu. Mohon ini ditaati. Biasa sing akeh-akeh rebutan, sampai rebutan itu mau berkelahi. Kadang-kadang jamaah mau berkelahi dengan orang maktab. Itu selalu saja terjadi. Tiap tahun ada peristiwa seperti itu. Nah, jadi
Jadi yakin bahwa semua akan terangkut, pun sabar sesuai undian, sesuai giliran. Jadi biasanya ketua kloter yang bijak akan membagi ketika berangkatnya Mina itu base-nya awal, nanti ketika dari Mina ke Makkah ya base-nya akan yang terakhir naiknya. Itu manut saja ya. Tapi seandainya ketua kloter menentukan wis cek penak wis pokoknya rombongan pertama yo numpak bis pertama terus gitu. Ngoten nggih derek mawon. Tapi misalkan dalam rapat nanti usul, mohon Pak Ketua Kloter izin kalau bisa bergiliran ya. Kalau berangkatnya mungkin saya bis 10, maka nanti pulangnya saya minta bis 1. Nah, usul aja. Nanti Ketua Kloter akan mengeksekusi proses ini. Nah, pastikan Bapak Ibu di mana-mana panjenengan membawa bekal. Kemarin ada yang satu bis sama dokter sama perawat tidak satu orang pun membawa air. Padahal bisnya tersesat. Dan setiap tahun, ini tidak nakut-nakuti, setiap tahun bis tersesat itu selalu ada. Karena tidak semua drivernya orang yang mukim di sana tidak. Kadang-kadang dia nyupir hanya musim haji doang. Jadi dia nyupirnya itu datang dari Mesir, datang dari Yaman. Pas musim haji tok bekerja, karena pekerjaannya supir adanya ya musim haji. Nah, begitu. Oleh karena itu bekal senantiasa dibawa, 1 roti atau bawa kurma 5 atau 10 cukup, sama air putih. Jangan pernah tinggalkan air putih ketika kita berada di bis. Meskipun di bis nanti selalu disuplai oleh air putih. Tapi kalau antara Mina dan Makkah ini nggak pernah ada suplai. Kalau nanti jenengan dari Jeddah ke Makkah ada tumtuman zam-zam, ada tumtuman kurma, tumtuman roti. Dari Madinah ke Makkah ada tumtuman zam-zam, tumtuman itu ada. Tapi biasakan membawa bekal sendiri, gak jaga lagi kayak rojo gitu kan. Tapi pasti ada fasilitas katanya nanti. Jadi katanya nanti di checkpoint itu sudah dapat zam-zam, habiskan segera itu. Jadi dapat zam-zam 1 botol kecil sama dapat kurma. Tapi jenengan usahakan juga bawa 1 botol. Jangan banyak-banyak juga, bawa 5 botol kabotan. Juga saya sarankan Mbak, silakan Mbak. Ada yang bawa mobil Mazda 15. Mazda 15? Oke, kuncinya saya bawa. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Boleh. Nah, makanya saya juga agak takut-takut. Berwudu pakai spray boleh. Khususnya pokoknya bisa menjaga air tidak sampai menetes ke kabin. Tuh kabin bawahnya apa mana? Karpet. Masuk karpetnya pesawat. Kalau kabin di atas ya. Itu hati-hati. Makanya saya kalau praktek sama shooting, nah nanti saya dimarahi ketika di pesawat sama wudu. Ya, jadi saya dulu maaf ketua kloternya itu wudu juga pakai air minum itu. Nah, isokan boleh. Makanya biasanya juga saya praktek wudu minimalis, tapi takut nanti kalau semua jamaah ini pakai wudu pakai air. Nah, pembimbing manasik itu akan kena tembak. Siapa yang ngajarin panjenengan wudu pakai air di pesawat? Hanya saya bisa mengajarin wudu minimalis seperti itu, tapi nggak saya praktekkan. Takut nanti dipraktekkan jamaah di sana. Intinya jawaban saya boleh, ya, karena darurat. Boleh, ya. Boleh. Jawaban saya boleh. Maaf, pernah juga pengalaman ada kiai dari Wajak bawa debu ditaruh di buku untuk tayamum. Saya awalnya juga termasuk orang ragu, enggak lebu itu. Tapi saya punya Pak D saya itu kiai santri di Singosari itu, santrinya 500-an ya. Nah, karena dia guru kimia, tidak ada tempat yang tidak ada debu. Pasalnya dia guru kimia, jadi partikel mana kecil itu tahu. Debu iso ketok. Makanya ketika tayamum, ya panjenengan nggak usah seperti SOP-nya tayamum. Kalau tayamum biasanya di debu, tangannya digini-gini kan. Di pesawat jadi gini kan ada aja untung ini. Ya. Jadi nanti kita praktek tayamum ya. Jadi kalau tayamum kita yang normal, habis kita menggosok debu, mesti supaya debunya tidak terlalu. Nah kalau di pesawat ya nggak usah digini-gini kan, ada aja alhamdulillah. Kalau kata Pak saya, kiai guru kimia, ada di mana-mana debu. Bahkan tidak itu di gegernya jamaah juga ada debu. Tapi kadang-kadang ada kiai juga sependapat ngomongnya orang debu yo, ayah mau dibangunin itu dari. Itu kan orang nggak sependapat tapi gitu-gitu.
Nah, saya punya pade kiai guru kimia, itulah pade saya guru kimia, guru fisika. Nah, jadi debu itu di mana-mana ada. Hatta itu sampai di punggung kita itu sebenarnya ada debu, cuma tidak kelihatan. Jadi yang yakin tayamum ya tayamum lah, monggo. Nah, kayak bapak itu saya mau aja pakai air minimalis, monggo saja. Saya juga bisa mempraktekkan. Ya, kita lanjut dulu nanti baru ada praktek-praktek sholat di tempat pesawat kayak apa, insya Allah. Dan waktunya diingatkan sampai setengah 10. Jadi masuk bis tidak boleh utamakan yang sepuh, utamakan yang wanita. Ini SOP. Jadi kalau kita mau biasanya mau umroh naik bis dulu hanya 2 real, sekarang kalau nggak salah 3 real. Kalau naik bis umroh ke Tamim itu hanya 3 real atau 2 real. Itu biasanya kalau kita masuk ya. Kalau ada jamaah perempuan masuk, biasanya orang laki-laki itu akan berdiri. Itu akhlaknya di Arab seperti itu. Mempersilahkan orang wanita itu duduk. Nah, itu tolong itu nanti seperti itu. Jadi kalau kita kebetulan duduk di bis, kok ada jamaah wanita masuk, nah itu dipersilahkan duduk. Lanjut. Dari Mekah menuju Mina, kemudian menuju Arafah dengan bus. Nah ini ya. Jadi ngikuti, jangan berebut. Nah ini yang sampai sekarang belum teratasi Bapak Ibu. Jamaah kita itu selalu didusel-duselkan. Makanya, ya artinya bis itu nggak tiap rombongan Bapak Ibu nanti. Ya, pokoknya masih ada itu disuruh masuk aja sama maktab. Oleh karena itu, sekali lagi, ibu-ibu jangan memaksa masuk bis, terutama yang sepuh, ketika sudah tidak ada tempat duduk. Ambillah bis di belakangnya yang ada tempat duduk. Ya kalau bisnya lancar-lancar aja, kalau macet. Makanya tadi bekal sekali lagi kurma saja, nggak usah roti. Kalau kurma kan bawa 5 aja cukup untuk makan sehari, atau 3 saja cukup. Selalu bawa kurma dan air putih, ini harus. Ya. Barangkali bisnya kemacetan. Nah ini jarak-jarak ini ya, nah, bahkan di situ 25 km ya. Baik lanjut, Bu, lanjut. Prosesi wukuf, adzan, sholat, zuhur, asar, jamak, qashar, lanjut. Seperti kemarin sudah kita lakukan. Doa wukuf, lanjut. Nah, prosesi wukuf, adzan, sholat, zuhur, masih tetap. Nah, khutbah wukuf. Setelah khutbah wukuf, doa wukuf, lanjut. Nah, doa wukuf. Jadi prosesi ini hanya berlangsung 1 jam atau 1,5 jam. Sedangkan wukuf itu mulai ba'da zawal sampai ghurubus syams. Saya mulai tahun kemarin selalu berpesan, khususnya yang ahli hisab, bapak-bapak perokok, tolong kalau malam jangan ngobrol di luar tenda ya, sambil merokok semalam suntuk. Nanti dampaknya ketika waktunya wukuf panjenengan ngantuk. Itu saya pesan berkali-kali. Nah ini kejadian seperti itu ada, ya kecuali pas sudah terus, tidak ada gitu-gitu. Jadi kalau ada bencana alam, justru membawa hikmah jamaah haji semakin khusyuk, semakin berdoa. Karena kemarin ada peristiwa ya, mesti gitu kan, udah khutbah wukuf selesai, jam 3 orang udah capek mau tidur, sudah belbekan, angin ribut, angin kencang. Semua orang akhirnya zikir alhamdulillah. Gara-gara belbekan, seandainya cuacanya biasa saja, hanya panas, saya pastikan semuanya akan tidur terlelap karena capek. Sehingga konsepnya Bapak Ibu ketika malam Arafah ya, termasuk bapak-bapak yang mungkin tarbiyah di ruangan ini, malam 9 itu jangan melekan semalam suntuk ya. Jadi intinya haji itu berada di Arafah. Meskipun di Mina itu ya kegiatannya ketika malam 9, ketika orang yang tarbiyah itu ya tadakur sama tafakur, ya zikir, kalau mikir-mikir amalia saja. Kegiatannya 2. Tapi diingat-ingat besok akan ada inti haji, yaitu wukuf di Arafah. Kalau terpaksa malamnya nggak bisa tidur karena habis tidur di hotel, kemudian mau tidur di kambal. Untung jangan kambal. Kalau saya haji dulu bawa tikar sendiri-sendiri, tikarnya kemasukan kerikil, jadi kita tidur di atas kerikil itu biasa. 2009 semua kambal basah karena hujan deras, tidur di atas kresek. Enak saja. Buktinya saya masih mau kembali. Tidak ada ceritanya haji tidak enak. Kita nikmati, kita syukuri aja, enak aja. Jadi kita tuh pernah tidur di atas kresek. Semua kambal di Arafah itu basah semua, habis hujan deras dan tendanya kan ala kadar, kayak pramuka tapi ala kadar. Tapi sekarang sudah keren tendanya. Kemarin sudah keren. Kalau dulu ala kadar.
Ingat, jadi malam jangan kemelean suntuk, intinya haji itu besok. Kemudian kalau malam terpaksa nggak bisa tidur karena pindah tempat dari hotel ke tempat yang biasa kayak di sini, ya, maka pagi silahkan tidur. Jam 8, jam 7 sampai jam 10 barisan wukuf silahkan tidur. Baru nanti habis prosesi wukuf sampai maghrib jangan tidur. Itulah intinya ibadah al-hajju Arafah. Dan setelah di Arafah, nah kita harus yakin semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin sudah. Saya waktu di Madinah nyuci jam 11 malam ketemu orang Sidoarjo. Saya itu orang jalanan korak, pekerjaannya begini. Saya haji itu tak mikir diri mendak. Yang penting saya bisa mengantar ibu, Pak, sampai mabrur aja gitu. Saya gitu kan langsung. Sudah nggak usah cerita backgroundnya sama orang jalanan, membunuh orang, begal atau apa. Yang penting sama haji itu dan niat haji, khidmah kepada orang tua, insya Allah mabrur aja dengan itu. Jam 11 malam itu ada orang ngomong pas cuci-cuci seperti itu. Nah, jadi begitu ingat waktu wukuf. Jadi kalau malam nggak bisa tidur, paginya tidur. Dan waktu tidur hati-hati bapak-bapak dalam keadaan ikhram. Jangan sampai wajahnya ditutup dengan kain ikhram. Kemarin saya nggak melihat ketika prosesi tawaf ya, sampai akobah nggak melihat, tapi ketika sesudah saya melihat bapak-bapak yang kain ikhramnya ditaruh di atas kepala. Nanti hati-hati terutama saat dari Madinah ke Makkah di rest area. Kalau berangkatnya pagi berarti di rest area itu panas. Kalau panjenengan sampai memakai kain ihram diliputkan ke kepala kena bayar kambing. Ingat-ingat. Jadi makanya kemarin tuh ada yang begitu tapi kayaknya sudah selesai. Saya kemarin lihat itu. Biasanya ketika di Batu tak lihat ketika prosesi tawaf, kemudian ketika Arafah, Musdalifah, Mina, kan di lapangan kalau di sana panas semua, di lapangan tuh panas semua. Tuh ada bapak-bapak yang santai begini kan pasti saya tegur. Tapi kemarin karena sudah tidak prosesi haji, tidak berikhram, tidak saya tegur. Saya biarkan. Tapi ini mohon hati-hati. Ini catatan khususnya jadi ketua rombongan, ketua regu mengawasi anak buahnya. Jadi nanti awas nanti kalau panas-panas berada di rest area, kita mampir sholat biasanya, sama mungkin ya sholat kok nggak jatah makan ya, minum-minum, beli apa di situ. Awas kalau nanti kita berjalan menuju kamar kecil jangan sampai meliputkan kain ihram di atas kepala bapak-bapak terkena dam. Dan kalau tidur di Arafah juga sampai menutup wajah dengan kain ihram, hati-hati, itu juga harus membayar dam. Nanti yang rawan justru bapak-bapak, kalau itu aman. Kenapa? Wah, itu keniscayaan, itu disunahkan dulu. Ya kita biasanya membawa semprotan sudah seperti itu. Kalau nggak gitu ya ini digrocok biasa itu. Ya. Jadi seperti itu. Tidak apa-apa, yang dilarang itu menutup kepala atau wajah dengan benda apapun termasuk dengan kain ihram, dengan alasan panas dan sebagainya. Tapi itu kan dalam tenda, tendanya sekarang ber-AC. Silakan Bapak. Pak, kalau kita proses kan nggak boleh pakai untuk apa? Ya. Kalau payung gimana Pak? Kan kita dibeli payung dari tanah air. Boleh. Jadi payung itu dianggap untuk syar'i dipakainya ketika ada udara yang sangat panas. Tapi saya sekian kali tidak pernah pakai payung dan tidak ada jamaah yang pakai payung. Kalau di luar negeri itu lazim. Orang-orang Indonesia karena mungkin udaranya tropis, jadi nggak pakai payung, nggak pernah. Artinya dibolehkan Pak ya? Ya dibolehkan, dimakfu itu. Siapa tahu pasarnya refleks Pak. Dimakfu aja. Tapi jangan cari-cari. Kalau tidak panas jangan pakai payung. Tidak hujan tidak bisa pakai payung. Jadi payung itu dipakainya ketika hujan dan sangat panas. Tapi sebenarnya prosesi haji itu sebentar, tidak lama. Ya, posisi umroh itu kan hanya sekian jam. Kalau kita nanti jenengan dari Bir Ali sampai prosesi palinglah sekitar 8 jam. Perjalanan bis sekitar 6 jam. Kemudian prosesi umroh usah istirahat itu paling 4 jam lah. Kalau prosesi tawaf sa'inya saja 2 jam, 1 jam setengah. Kalau kilatan sendiri tidak ada orang lain, masih muda, ya bisa saja 1 jam selesai. Tapi karena dengan rombongan bersama-sama 2 jam baru selesai. Jadi sekitar ya 8 jam selesai. Tidak diperlukan payung macam-macam. Apalagi ke masjid biar
Nggak tahu payung itu nanti akan dipakai di mana. Soalnya dari Bir Ali ke itu ya di atas bis AC terus. Nanti tawaf aja juga jarang yang pakai payung. Ya ada ya, tapi jarang nggak pakai payung. Sa'i sudah ber-AC lagi, sudah beratap lagi, udah selesai. Kemudian ketika ke Arafah, ya ke Arafah itu juga kita di atas bis AC. Masuk di Arafah tendanya juga sudah AC. Gitu. Nah, saat mana lah payung akan dibawa? Mungkin kalau ada di Musdalifah hujan, payung itu bisa kita pakai. Tapi disiapkan aja nggak apa-apa. Siapa tahu kita hujan di Musdalifah. Kalau di Musdalifah nggak ada atap, nah, pakai payung. Jadi payung itu kan tidak tutup aja. Silakan Bapak dulu, Bapak. Ya tanya jawab seperti ini lebih dong. Silakan Bapak. Terima kasih. Pembicaraan ini masih berfokus pada masalah orang yang ihram. Jadi tadi telah dijelaskan bahwa kita pada waktu istirahat ataupun mungkin juga tidur ya di Arafah ya, di dalam tenda itu Bapak bilang tadi muka kita jangan tertutup oleh kain ya oleh kain. Kemudian kadang-kadang ada orang yang kebiasaan atau terbiasa kalau tidur itu tangannya ke dahi Pak. Itu gimana itu? Tangan ke dahi. Kemudian yang kedua seterusnya jadi di Arafah itu kita tidak boleh pakai alas kepala Pak. Tidak boleh ya? Nanti saya jawab. Nanti saya jawab katanya nggak ya. Kain tidak berjahit tapi ditaruh di bawah untuk bantal lah kasarannya, untuk bantal. Nah itu kemudian seterusnya pada waktu kita melontar ya, mau melontar atau di Jumratul Ula, Wusta maupun Aqabah itu kita yang sedang ihram ini atau yang akan melakukan melontar, terutama yang untuk melontar Aqabah pada tanggal 10-nya itu boleh enggak atau bagaimana yang memakai sandal? Kalau di sana umpama kerikil atau mungkin juga panas karena pasirnya itu boleh apa enggak? Nah ini sudah Bapak ya? Ya 3 pertanyaan aja ya. Terima kasih. Oke. Pertama yang ditanyakan Bapak kembali kepada larangan ihram. Larangan ihram itu bahasanya memakai. Ya, memakai itu ya dilekatkan pada anggota badan kita. Bantalan itu bukan memakai Pak, di luar kita itu. Tapi biasanya nggak ada orang yang bawa bantal. Ya kadang-kadang ada ya. Sekarang kan ada bantal yang ini dibawa sama teman-teman itu. Nggak apa-apa Pak, karena itu bukan pakaian. Ya, itu alas. Ya. Sama dengan biasanya kalau kita bantalannya bantalan tas itu juga berjahit. Nggak apa-apa. Itu tidak kita pakai Pak. Kita pakai sandaran. Nggak apa-apa ya. Satu itu. Kemudian bagaimana kalau menutup? Nah, namanya yang menutup yang tidak sengaja itu boleh. Menutup tangan panas begini, ya apa bakaran panasnya begini ya. Kalau nggak orang tidur itu kemudian tangannya begini nggak apa-apa. Lah yang bahaya itu kan ini kan setengah keliling ditutup dengan kain ihram. Kalau itu saya tetap bayar dam. Kalau ditutup dengan kain ihram bayar dam. Makanya temannya segera mengingatkan. Tapi ketika dia lendur nggak masalah, orang lali itu nggak ada hukum. Orang lali nggak ada hukum. Tapi kalau mengingatkan Pak, tolong jangan pakai megapun. Ada kasus 2015 orang mau berkelahi, jadi aurat istrinya terbuka lah. Ada orang yang ingatkan pakai megapun sampai mau berkelahi. Tapi anaknya komandan katanya, anaknya komandan tinggi nanti gelut di situ tuh antara laki-laki sama laki-laki sampai semuanya nanti berkelahi di rumah. Padahal sedang ikhram kan, nggak marah-marah. Tapi setannya saya bilang, setannya itu profesor di sana itu. Setan mulai zaman Nabi Adam, Nabi Muhammad nggak mati sampai sekarang. Jadi botak-botak seandainya setan itu. Setannya lebih ahli di sana itu. Makanya orang marah itu buahnya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi yang pertama, kayak ini kalau nggak sengaja nggak ada masalah ya. Tapi nggak sengaja itu jangan diulang-ulang. Kalau lebih dari 3 kali dianggap sembrono. Sembrono itu kalau ya Pak sorry bayar dam. Sama dengan orang garuk-garuk Pak. Kalau jenengan gatal garuk-garuk begini, rambut rontok nggak apa-apa itu. Tapi kalau garuknya begini lah, ini bayar dam kalau rontok. Kemarin ibu tanya, saya buka ke kamar kecil Pak, tiba-tiba rambut saya rontok. Nggak apa-apa kalau rontoknya sendiri itu. Yang nggak boleh kan menjabut. Nah, makanya bagaimana ngukur? Nah, kalau ngukurnya biasa begini, gatel nggak apa-apa. Tapi jangan ngukur tuh begini.
Sembrono rontok kabeh rambut, ini bayar dam. Karena sembrononya itu bayar dam. Mumpung lagi juga Mbak Kasiro, melenceng sedikit, hati-hati ibu-ibu yang sedang udur. Tidak boleh membuka aurat berada di kamar. Yang boleh buka aurat itu di kamar kecil. Jenengan wudu, jenengan mandi, baul, goit, boleh dibuka auratnya itu. Ya bagaimana kalau mau mandi harus pakai ikram itu? Atau dibuka itu. Jadi udur syari'nya ya wudu, mandi, ngapunten, baul, goit, pipis, ngengek. Nah, itu nggak apa-apa buka pakai ikram itu di kamar mandi. Tapi kalau misalkan lagi udur, waduh kurang 3 hari terus serba-serba dibuka semua rambutnya, bayar dam sampai ya.